Hai Po, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten ini aku mau membahas kasus beku lagi Po, yang dialami oleh seorang mahasiswi di Indonesia. Dan dia ini punya banyak prestasi, mulai dari kecil sampai wafatnya. Awalnya dianggap bundir, ternyata dia telah dihabisi oleh seseorang yang dimana kasus ini hingga sampai sekarang belum terpecahkan. Dan ini kronologi ceritanya. Mahasiswi yang bernama Aksena Ahad Dori. Kejadian ini berada di Danau Kenanga. Aksena ini mahasiswi UI, Universitas Indonesia, dan terkenal sangat cerdas dan juga punya banyak prestasi. Dari kecil Po, dia sudah banyak prestasi. Aksena Ahad Dori, biasa dipanggil Aceh, lahirnya di Jogja pada tanggal 2 Juni 1996. Ayahnya bernama Kolonel Dr. Andes Mardoto MT dan ibunya bernama Karimatul Uma SH, seorang dosen Po. Aksena anak kedua dari 4 bersaudara. Kecintaannya dia terhadap biologi. Bidang biologi inilah yang menjadi pilihan Aksena untuk melanjutkan pendidikan setelah SMA, di mana pada tahun 2013 Aksena dinyatakan lolos seleksi Universitas Indonesia UI dengan program studi biologi Fakultas MIPA. Untuk memudahkan kuliahnya, jadinya Aksena ngekos biar nggak jauh dari kampusnya yang berada di Depok. Jadi kosannya dia di Depok. Dia ini dikenal sebagai mahasiswa yang sangat pintar, baik dan juga cenderung pendiam. Orang tua Aksena juga sering menyempatkan diri untuk datang ke kos Aksena. By the way, ngomong-ngomong kalau orang pintar di mana-mana selalu pendiam ya kan? Setauku gitu sih. Nah, jadi di sini Po, kronologinya tanggal 21 Maret 2015, semua keluarga Aksena lagi pergi berlibur ke Jogja. Tapi Aksena nggak bisa ikut waktu itu karena dia masih ada di Depok. Keluarga Aksena merasa ada yang kurang tanpa kehadiran Aksena. Jadi orang tuanya menelponnya waktu itu. Orang tua Aksena bilang, "Halo Aceh, gimana kabarnya? Sehat aja kah? Kamu kuliahnya gimana, Nak?" Alhamdulillah Aceh sehat Pak, kuliahnya juga lancar, cuma memang lagi sibuk aja nih Pak, karena memang lagi ada kegiatan di kampus. Oh ya udah, semoga lancar selalu ya Aceh. Oh ya, gimana kamu jadi mau Bapak beliin sepeda enggak? Oh jadi Pak, besok aja lah kalau memang Bapak sama Ibu ke Depok, kita beli sepedanya bareng-bareng aja. Aceh mau sepeda aja kah? Nggak mau motor? Nggak usah Pak, kalau motor nanti ribet ngurusnya. Udahlah Pak, sepeda aja. Oh ya udahlah, kalau memang maunya seperti itu, sepeda aja. Nanti kalau Bapak sama Ibu ke sana, kita beli sama-sama aja ya. Aceh, coba kirimin gambarnya ke Bapak sepeda yang kamu mau itu seperti apa. Oh iya, nanti Aceh kirimin. Bapak tunggu ya Nak. Ya itu percakapan mereka waktu itu ya. Dan pada saat itu orang tuanya berpikir mungkin Aksena masih sibuk nih. Soalnya kok tiba-tiba nggak ada kabarnya lagi. Sampai berhari-hari nggak ada balasan dari Aksena. Padahal kan terakhir dia nelpon orang tuanya mau kirimin contoh gambar sepeda yang dia mau beli. Orang tua Aksena sudah mulai khawatir dan resah. Ditambah lagi ternyata HP-nya Aksena sudah tidak aktif. Sampai akhirnya pada tanggal 26 Maret 2015, melalui pemberitaan online, keluarga Aksena nggak sengaja nih dengar kabar tentang penemuan jasad laki-laki di Danau Kenanga Universitas Indonesia. Tapi malahan orang tuanya nggak mengira kalau itu anaknya. Tapi orang tuanya menunggu kabarnya Aksena aja. Tapi kebanyakan tapinya nih.
Sampai orang tua Aksena meminta tolong sama adiknya, yaitu om dan tantenya Aksena, untuk melihat keadaan Aksena. Karena om dan tantenya tinggal di Depok juga, makanya mereka mau mengecek keadaan Aksena, apakah baik-baik aja atau kenapa-napa. Pokoknya kosannya ini di Wisma Widya. Om dan tantenya situ sekitar jam 11 siang, tapi anehnya mereka nggak dibolehin masuk sama penjaga kosannya. Mereka cuma dikasih tahu Aksena ada di kos kok. Kemarin saya ngeliatin Aksena hari Jumat. Karena mendengar jawaban itu dari penjaga kosannya, oh ya udah deh, lega lah pokoknya ya kan, sudah lega mendengar jawaban itu, ternyata Aksena masih ada. Jadi akhirnya om dan tantenya menduga kayaknya memang Aksena lagi sibuk deh dengan kegiatan kampusnya ya. Ya udah deh, kita pulang aja. Itu temannya yang bernama Jibril datang ke kosan Aksena. Diketuk-ketuk pintunya nggak ada jawaban. Akhirnya dia meminta izin ke penjaga kosan untuk dibolehkan masuk. Tapi anehnya lagi kok, malah dibolehin masuk. Hah? Omnya nggak boleh, tantenya nggak boleh, temennya boleh masuk. Kenapa? Jadi kata penjaga kosnya, kali aja mungkin Aksena lagi ketiduran atau sakit, makanya mau ngecek, mau lihat keadaan Aksena. Tapi ternyata pas pintu kamarnya dibuka, kamarnya kosong, nggak ada Aksena, hanya HP-nya aja yang ada. Mengetahui hal itu, orang tua Aksena merasa ada yang janggal. Kok temennya Aksena bisa masuk ke kamarnya Aksena, sedangkan kemarin om dan tantenya nggak dibolehin masuk sama penjaga kosannya. Aneh kan? Kalau kayak gini ya jadinya kan penjaga kosannya jadi dicurigai. Disitulah jadinya orang tuanya merasa ada yang nggak beres nih. Masih di hari yang sama, tanggal 29 Maret 2015, jam 9 malam, tiba-tiba handphonenya Aksena aktif kok. Tapi yang angkat telepon itu bukan Aksena, tapi malahan itu suara laki-laki yang bernama Jibril, yang mengaku sebagai temannya yang tadi itu ya aku bilang. Terus orang tua Aksena kaget dong. Ibunya langsung nanya, di mana Aceh, kok bisa kamu yang angkat? Kamu tahu nggak keberadaan Aksena? Saya nggak tahu keberadaan Aksena, makanya saya juga nyari. Saya lagi di kosannya Aksena nih. Merasa kayak ada yang gak beres, akhirnya di tanggal 30 Maret 2015, Pak Mardoto, yaitu ayahnya Aksena, langsung terbang dari Jogja menuju ke Jakarta untuk mencari informasi terkait keberadaan anaknya. Sesampainya di Jakarta, om dan tantenya Aksena yang berada di Depok itu tidak hanya menyarankan Pak Mardoto untuk mencari Aksena saja, tapi mereka juga menyarankan Pak Mardoto untuk mengecek jenazah yang ditemukan tenggelam di Danau UI pada tanggal 26 Maret kemarin. Sebelumnya orang tuanya Aceh juga melihat secara online kalau ada penemuan jasad, tapi waktu itu mereka abaikan. Tapi waktu itu direkomendasikan lagi sama om dan tantenya, coba aja kamu cek dulu, bilangnya om dan tantenya. Terus ayahnya sempat ragu tuh, dan akhirnya ayahnya Aksena setuju langsung menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tapi pas sampai di sana, Pak Mardoto kesulitan dalam mengenali jenazah itu karena wajahnya sudah menghitam dan dipenuhi oleh banyak luka lebam. Lalu Pak Mardoto segera pindah lagi ke Polsek, soalnya semua pakaian dan perlengkapan milik jenazah yang ada di Kramat Jati tadi diamankan di Polsek. Pak Mardoto ingin memastikan apakah ini barangnya Aksena. Sayangnya lagi-lagi kedatangan ke sana tidak menghasilkan apa-apa, karena Pak Mardoto tidak diizinkan mengecek barang-barang milik jenazah karena foto Aksena yang Pak Mardoto tunjukkan kepada polisi dianggap tidak mirip dengan wajahnya Aksena, wajah korban. Lalu pada jam 3 sore, ibu Aksena yang berada di Jogja mencoba lagi menghubungi HP anaknya. Tapi meskipun HP anaknya masih aktif, tapi
tapi nggak ada yang mengangkat telepon anaknya. Ibunya berinisiatif menghubungi penjaga kosan, dan penjaga kosan bilang kalau Aksena belum pulang. Dan selain itu dia juga bilang kalau saat itu ada banyak teman-teman Aksena yang datang dan masuk ke kamar Aksena. Mengetahui hal itu, ibunya minta penjaga kosan untuk dikasih tahu ke teman-temannya kalau ibunya Aksena mau ngomong dengan mereka. Dan melalui sambungan telepon, teman-teman Aksena bilang bahwa semua barang-barang milik Aksena masih ada di kamar, Bu. Termasuk laptop, HP, dompet masih ada di situ. Bahkan jaket-jaket milik Aksena semuanya masih ada di situ, kecuali jaket berwarna biru yang bertulisan UI, Universitas Indonesia, itu nggak ada. Melalui sambungan telepon itu akhirnya barulah diketahui ternyata teman-teman Aksena ini sudah menginap selama beberapa hari di kamar Aksena. Lagian ngapain juga teman-temannya nginap di sana, kan sedangkan Aksena aja nggak ada di sana. Di tengah kebingungan itu, pada jam 4 sore di hari yang sama, Pak Mardoto memutuskan untuk melanjutkan pencarian Aksena dengan mendatangi gedung MIF Universitas Indonesia. Pada saat itu ayahnya bertemu dengan dua pengajar dari kejurusan biologi dan juga mahasiswa yang mengaku sebagai temannya Aksena. Salah satu dari dua mahasiswa itu bernama Jibril, teman Aksena. Yang pertama kali tadi itu loh yang ngangkat teleponnya, ya, yang ngangkat telepon ibunya Aksena. Jadi Pak Mardoto bertemu dengan Jibril di sore hari itu menyisakan tanda tanya besar. Karena tiba-tiba saat itu Jibril menyerahkan sepucuk surat yang katanya mereka temukan di kamar Aksena. Saat dibuka, ternyata surat itu berisi kata-kata dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh Aksena sebagai surat perpisahan, seperti surat wasiat. Surat itu bertuliskan, "Will not return for eternity. Please don't search for existence. My apologies for everything. Tidak akan kembali ke abadian. Jangan mencari keberadaan. Permohonan maafku untuk semua." Melihat pesan itu, Pak Mardoto berpikir kalau memang Jibril menemukan surat itu di kamarnya Aksena, kenapa waktu itu saat ibunya Aksena nelpon dan dialah yang mengangkat teleponnya, kok dia baru ngomong sekarang? Kenapa dia nggak ngomong pada saat waktu ditelepon itu? Ditambah lagi Jibril bilang kalau surat itu ketempel di mana sih? Dan ayahnya Aksena merasa ada yang janggal dalam benaknya. Pak Mardoto memilih untuk diam. Surat itu dia simpan untuk nantinya diberikan kepada pihak kepolisian. Dan setelah mendatangi kampus UI, Pak Mardoto langsung disarankan untuk kembali lagi ke Polsek. Dan pada saat itu ayahnya Aksena ditemani oleh Biro Keamanan UI dan juga salah satu dosen prodi biologi. Dan alhamdulillah kedatangan kedua kalinya dia diizinkan buat ngeliat pakaian dan barang-barang milik korban yang tenggelam di danau itu. Saat Pak Mardoto melihat barang-barang itu, dia langsung kaget. Ayahnya Aksena pada saat menyadari bahwa pakaian korban adalah pakaian yang selama ini dia pernah beli untuk Aksena, dan juga sarung tangan, sabun, dan ransel yang ditemukan. Mengetahui hal itu, maka jelaslah bahwa jenazah yang ditemukan tenggelam di danau UI adalah anak yang selama ini mereka cari-cari, yaitu Aksena Ahad Dori. Jadi waktu itu ketika jasad Aksena pertama kali ditemukan, jasad Aksena ditemukan mengambang di Danau Kenanga UI. Saksi pertama kali yang menemukan jasadnya adalah seorang mahasiswa bernama Fauzi. Waktu itu Fauzi mau pergi ke perpustakaan yang dimana jalur perpustakaan itu melewati sekitar kawasan Danau Kenanga. Pada saat lewat di sana, Fauzi melihat ada sesuatu yang bentuknya seperti tangan manusia yang sedang mengambang di permukaan danau.
Karena penasaran, Fauzi langsung mendekati. Semakin dekat, Fauzi langsung kaget karena dia menyadari sesuatu yang dia lihat tadi itu ternyata ada wajahnya. Terus Fauzi melihat ada seseorang yang lewat di situ juga, perempuan yang kelihatannya itu seperti karyawan UI. Kemudian Fauzi berteriak dan memanggil orang itu, teh, sini ada yang tenggelam, ada mayat, boleh minta tolong nggak panggilin rektorat, teh tolong panggilin orang-orang ke sini. Setelah mendengar teriakan Fauzi dan melihat adanya sosok laki-laki yang mengambang di danau itu, lengkap dengan tas ransel yang masih melekat di punggungnya, dengan panik dan tergesa-gesa, orang itu menuju ke rektorat dan pihak rektorat datang ke sana bersama dengan beberapa anggota pengamanan lingkungan kampus. Pada saat itu tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa sebenarnya jasad itu. Jasad itu pun langsung segera dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Ternyata setelah kita ketahui tadi jasad itu teridentifikasi adalah Aksena Ahad Dori. Awalnya beberapa pihak menduga bahwa Aksena mengakhiri hidupnya sendiri, alasannya karena depresi. Diketahui setelah setahun kejadian itu, Aksena sempat mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional yang diselenggarakan oleh Pertamina pada tahun 2014. Lomba ini diselenggarakan di tingkat regional, tingkat provinsi DKI Jakarta dengan 4 bidang yang berbeda, yaitu fisika, kimia, biologi, dan matematika. Aduh, kalau aku nggak kuat pelajaran ini, Po. Terus nantinya ada 1 orang yang mendapatkan poin tertinggi dan terpilih untuk maju ke tingkat nasional. Aksena yang memang jago banget dalam bidang ini. Tapi di ajang perlombaan ini dia gagal menuju ke tingkat nasional karena ada mahasiswa lain yang memenangkan lomba ini yang poinnya lebih tinggi, yang mendapatkan juara 1 di bidang fisika. Jadinya dialah yang terpilih menuju ke tingkat nasional. Katanya dia sempat mencurahkan isi hatinya kepada ibunya. Dan sejak saat itulah kabarnya Aksena sering terlihat murung. Dan kepada Departemen Biologi Universitas Indonesia yang bernama Bapak Yasman juga mengatakan bahwa sejak semester awal pada saat itu IPK Aksena memang cenderung menurun. Kekecewaan itulah yang dialami Aksena, inilah yang diduga kuat jadi alasannya untuk mengakhiri hidupnya di danau sedalam 1,7 meter. Dan Aksena menenggelamkan dirinya diduga sengaja memasukkan 5 buah paping blok ke dalam ranselnya sebagai alat pemberat agar tubuhnya bisa tenggelam dengan mudah dan cepat tenggelam. Yang awalnya dianggap bunuh diri dan dilakukan Aksena ini diperkuat lagi dengan hasil visum dan juga otopsi. Pertamanya otopsi dilakukan sama pihak Rumah Sakit Polres Kramat Jati, menunjukkan bahwa tidak ada luka lebam pada tubuh korban. Tim medis juga menduga bahwa Aksena sudah tenggelam selama 2 hari. Pembusukan yang terjadi dalam tubuhnya menghasilkan gas yang bisa mendorong tubuh Aksena naik ke permukaan. Dan selain itu mereka juga menemukan kotoran dan air mani keluar dari tubuh Aksena. Keluarnya kotoran dan air mani ini adalah sebuah reaksi, Po, yang memang terjadi setiap orang mengakhiri hidupnya. Dan berdasarkan alasan-alasan tadi ditambah juga dengan surat wasiat, yaitu surat perpisahan yang ditemukan di kamarnya Aksena. Polisi menyimpulkan bahwa kematian Aksena disebabkan karena bunuh diri. Lalu singkat cerita, jasad Aksena diterbangkan dari Jakarta menuju ke Jogja dan Aksena sudah dimakamkan di pemakaman keluarga TNI Angkatan Udara yang terletak di Kradenan, Yogyakarta. Awalnya diduga bunuh diri dengan alasan-alasan yang tadi sudah disebutkan kan. Tapi apakah begitu? Karena masih banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan.
Kak Aksena tidak percaya bahwa anaknya mengakhiri hidupnya. Jadi motif bunuh diri karena kecewa setelah gagal mengikuti olimpiade ini gak masuk akal. Karena keluarga Aksena ini mengenal banget bagaimana karakter Aksena. Yang namanya anak sendiri ya pasti tahu karakter anaknya dong. Kata orang tuanya sejak kecil Aksena dikenal sebagai anak yang sabar dan juga tangguh. Kegagalan dalam olimpiade kemarin itu bukanlah kegagalan pertama kalinya. Toto bilang kalau pada saat SMA Aksena ini pernah kecewa setelah dia gagal masuk ke SMA 3 Yogyakarta. Barulah setelah itu dia masuk ke SMA pilihan kedua yaitu SMA 8 Yogyakarta. Tapi meskipun sempat kecewa, Aksena membuktikan bahwa dia tetap bisa berprestasi di SMA-nya itu. Jadi Aksena ini bukan orang yang gampang menyerah. Jadi terasa janggal banget kalau dia sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena gara-gara gagal olimpiade. Tapi akhirnya kecurigaan pihak kepolisian semakin berkuat dengan adanya kejanggalan-kejanggalan yang lain. Kejanggalan-kejanggalan itu terlihat dari kondisi jasad korban yang ditemukan dalam surat wasiatnya dan juga gelagat teman-temannya Aksena yang benar-benar mencurigakan. Jadi waktu tanggal 14 April 2015 itu, jadi Aksena diotopsi ulang dan hasil otopsi itu dari situ menemukan sesuatu yang berbeda dengan hasil otopsi yang pertama. Tim forensik menemukan ada beberapa luka memar di tubuhnya Aksena ternyata, yaitu ada di kepala belakang, telinga, kening, alis, di bibirnya, kasihannya terus ada yang robek juga. Dan luka-luka yang ada di wajah Aksena tentu ini tidak wajar. Luka-luka di wajah Aksena ini lebih terlihat seperti bekas pukulan tangan atau benda tumpul. Kalau memang benar Aksena melakukan bunuh diri, harusnya luka-luka yang ada di tubuh Aksena terlihat natural dan tidak separah ini. Dan hasil otopsi juga menyatakan adanya air dan pasir masuk ke dalam paru-parunya Aksena. Terindikasi bahwa Aksena masih dalam kondisi hidup waktu dia tenggelam Jadi kalau air dan pasir masuk ke dalam paru-paru itu berarti tandanya waktu tenggelam dia masih hidup. Tapi kalau air dan pasir tidak masuk ke dalam paru-paru berarti sebelumnya dia sudah tidak bernyawa Tenggelam di danau itu, meski danau itu kedalamannya hanya 1,7 meter, beberapa orang menduga Aksena kesulitan untuk keluar dari permukaan karena tubuhnya terbebani oleh 5 buah paving block dan juga batu-batu kecil. Yang kalau ditimbang berat paving block dan batu-batu kecil itu adalah 14 kg. Tapi setelah beberapa kejanggalan itu mulai adanya paving block dalam tas Aksena yang awalnya diduga dimasukkan sendiri. Akhirnya diragukan sama banyak orang karena kalau memang Aksena mau mengakhiri hidupnya di Danau Kenanga, kenapa dia harus repot-repot menaruh paving block yang gak terlalu dalam loh, ya kan? Orang gak mau bunuh diri ngapain masukin batu-batu ke dalam ransel, sedangkan danaunya gak terlalu dalam. Setelah diketahui oleh ahli forensik berpendapat bahwa ada satu poin penting yang dilewatkan tim kepolisian pada saat otopsi Aksena yang dilakukan. Mereka tidak mengecek lebih lanjut bagian telapak tangan Aksena. Jika memang Aksena sengaja memasukkan 5 buah paving block ke dalam ranselnya dan juga batu-batu kecil, otomatis telapak Aksena agak kotor. Tapi jika telapak tangan Aksena cenderung bersih dan tidak ditemukan sidik jari di paving block itu, besar kemungkinan paving block itu dimasukkan oleh seseorang atau oleh orang lain. Jadi Aksena ditenggelamkan oleh orang lain dugaannya.
Jadi Aksena ditenggelamkan di danau itu semakin diperkuat dengan adanya bukti lain berupa sepatu cat yang Aksena pakai. Keduanya mengalami kerusakan. Kalau Aksena ini memang bunuh diri, tentunya dia akan berjalan sewajarnya, sehingga tidak mungkin bisa menimbulkan kerusakan di bagian belakang sepatunya. Karena belakang sepatu Aksena rusak, berarti besar kemungkinan Aksena diseret di tanah dalam keadaan terlentang sebelum akhirnya ditenggelamkan. Masih ada bukti lagi yang sangat janggal, yaitu surat wasiat Aksena. Surat berbahasa Inggris itu katanya banyak sekali keanehan. Ada beberapa kata yang dicoret dan ditulis ulang. Kata never dicoret diganti not, kata never dicoret diganti eternity, serta kata me dicoret diganti menjadi existent. Keanehan lain dalam surat wasiat itu juga diungkap oleh seorang grafolog dari Amerika bernama Deborah Dewi. Untuk yang belum tahu grafolog itu apa, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tulisan, yang menganalisis tulisan seseorang. Kita bisa tahu nih kondisi psikologis orang tersebut, bagaimana dengan karakter orang tersebut, bagaimana dengan apakah tulisan ini asli ditulis oleh orang itu atau bukan. Setelah menganalisis surat Aksena selama 2 minggu, Deborah ini tidak yakin surat itu sepenuhnya ditulis oleh Aksena. Menurutnya surat itu ditulis oleh 2 orang yang berbeda. Ada tulisan yang memang dibuat oleh Aksena sendiri, tapi ada juga tulisan yang dibuat oleh orang lain yang mencoba meniru tulisan Aksena. Dan menurut Deborah, bahwa bahasa Inggris dalam surat itu tidak beraturan, sedangkan pengakuan keluarga Aksena bahwa Aksena pandai berbahasa Inggris dan suka membaca novel jurnalis ilmiah berbahasa Inggris. Dan pada saat SMP, Aksena sudah memperoleh TOEFL 43. Aneh banget kalau dia sampai menulis kalimat berbahasa Inggrisnya agak berantakan di surat itu. Dengan adanya kejanggalan itu, Deborah sangat yakin surat wasiat itu bukan ditulis oleh Aksena sendiri, apalagi dengan tujuan sebagai perpisahan. Kata Deborah, surat wasiat itu ditulis dengan kondisi psikologis tenang seperti tulisan biasa. Selain kondisi jasad dan juga bentuk surat wasiat yang mencurigakan, kejanggalan lainnya adalah dari gelagat teman-teman Aksena. Melihat banyak kejanggalan, keluarganya akhirnya menulis surat terbuka yang berisi pernyataan resmi tentang kecurigaan mereka terhadap kematian anaknya. Melalui surat itu, pihak keluarga menyampaikan kejanggalan-kejanggalan yang mereka temukan, hingga keluarga Aksena ini yakin bahwa Aksena bukan bunuh diri, tapi penghilangan nyawa. Lihat, ini adalah pembunuhan berencana. Pihak keluarga juga percaya bahwa besar kemungkinan pelaku penghilangan nyawa Aksena ini adalah orang terdekat, orang yang mengenal banget dengan Aksena. Tapi kecurigaan itu tetap harus dibuktikan kan, Po? Pihak keluarga sangat mengharapkan peran dari kepolisian. Menanggapi hal itu, polisi akhirnya kembali lagi melakukan gelar perkara. Dan dalam penyelidikan kembali mereka lakukan, polisi kembali mendapatkan sebuah petunjuk. Ternyata 5 buah popping block yang ada di dalam ransel Aksena berasal dari kawasan Masjid Universitas Indonesia. Hal itu memunculkan kemungkinan bahwa Aksena ini dianiaya di sekitar Masjid UI, atau bisa juga dianiaya di tempat lain, dan setelah itu si pelaku langsung mengambil 5 buah popping block dari kawasan UI dan memasukkannya ke dalam ranselnya Aksena. Dengan adanya bukti-bukti baru dan dikumpulkan pada tanggal 4 Juni 2015, pihak kepolisian mengeluarkan sebuah statement yang sangat mencengangkan. Akhirnya kematian Aksena yang sebelumnya dianggap bunuh diri ini kini secara resmi sudah ditetapkan sebagai penghilangan nyawa. Yang sudah diperiksa mulai dari teman-teman Aksena, pihak-pihak terkait dari UI, dan bahkan penjaga kosan Aksena diperiksa juga. Tapi sayangnya, meskipun sudah berbagai upaya dilakukan, kasus penghilangan nyawa Aksena Ahad Dori belum menemukan titik terang, Po.
Dan di tahun 2020, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri yang dijabar oleh Asep mengatakan bahwa Polres Metro Depok kembali membuka penyelidikan kasus Aksena. Tapi sayangnya sampai dengan hari ini kasus penghilangan nyawa Aksena belum terungkap. Sementara itu pihak keluarga tetap terus memperjuangkan keadilan Aksena dengan membuat akun bernama Peduli Aksena. Melalui akun itu, pihak keluarga juga meminta tolong kepada semua orang, siapapun itu yang mungkin mengetahui informasi tentang Aksena, untuk bisa memberitahukan informasinya kepada mereka. Dan kabarnya sempat ada yang mengirimkan sebuah foto ke Peduli Aksena. Foto itu melihatkan kawasan Danau Kenanga UI yang dipotret pada hari kejadian saat Aksena meninggal. Katanya di foto itu cuma kelihatan ada dua bayangan dua orang, tapi nggak terlalu jelas karena waktu di zoom fotonya pecah. Dan saat itu juga situasinya lagi hujan. Keluarga Aksena membuat kompetisi online. Isi kompetisi itu adalah menuntut kepolisian untuk kembali melanjutkan penyelidikan dalam mengusut pelaku penghilangan nyawa Aksena. Dari 20.000 orang telah menekan polisi, meskipun pihak keluarga masih terus berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti dan juga tuntutan masyarakat terus dilayangkan ke pihak kepolisian. Kematian Aksena masih menjadi misteri sampai saat ini. Jadi masih cold case ya, kurang dari 10 tahun ya, belum terungkap juga sampai saat ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya jika kalian suka video ini, nyalakan notifikasi, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.